Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat biologi yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan juga tetap semangat. Selamat datang di perkuliahan histologi. Di pertemuan kemarin, masih ingat ya, kita sudah membahas jaringan epitel, di mana jaringan ini adalah jaringan dasar yang menyusun hewan, termasuk manusia. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat, di mana jaringan ini juga penting terdapat di tubuh hewan, termasuk juga manusia. Nah, bagaimana struktur dari jaringan ikat itu sendiri? Bagaimana karakternya? Kemudian bagaimana fungsinya? Mari kita pelajari lebih jauh dalam video pembelajaran berikut ini. Tetap semangat untuk belajar histologi. Pada perkuliahan sesi ini, kita akan lanjutkan pembahasan jaringan dasar penyusun tubuh hewan ataupun manusia yang kedua, yaitu jaringan ikat atau dikenal dengan connective tissue. Secara umum, gambaran dari connective tissue ataupun jaringan ikat ditunjukkan pada gambar skematis ini, di mana mengambil organ yaitu tungkai pada serigala, kemudian diuraikan dengan memperbesar tampilan yang ada pada gambar skematis ini. Secara umum, jaringan ikat itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan ikat umum dan juga jaringan ikat khusus. Untuk jaringan ikat umum dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan ikat padat atau fibrous connective tissue, di mana di sini ditunjukkan pada bagian ujung otot dengan tulang yang disebut dengan tendon, gitu ya. Kemudian untuk jaringan ikat padat ini memiliki serabut yang padat, di mana juga antar sel-selnya ini berdekatan. Kemudian jaringan ikat umum yang kedua adalah jaringan ikat longgar atau bisa disebut dengan loose connective tissue. Pada gambar ini itu ditunjukkan pada ruang yang mengisi antar otot dan juga tulang, di mana jaringan ikat longgar ini struktur sel penyusunnya itu berjauhan dan serabut yang menyusunnya juga kelihatan longgar. Biasanya jaringan ini juga ditemukan di bagian hipodermis. Kemudian jaringan ikat khusus, pembagian yang kedua dari jaringan ikat itu ada jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus di sini ditunjukkan yang pertama ada bone ataupun tulang, gitu ya. Kemudian yang kedua ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Kemudian ada jaringan adiposa. Kemudian ada juga jaringan ikat khusus, yaitu darah. Darah di sini itu masuk kategori jaringan ikat khusus. Jaringan ikat juga ditemukan di bagian sendi tubuh. Nah, terkait dengan sendi tubuh ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Insan ayat 28. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Artinya,
kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Pada ayat ini, ketika kita sebagai mahasiswa biologi tentunya tidak hanya memahami dari sudut pandang agama saja, tentunya kita juga perlu memahami dalam sudut pandang biologi. Dengan mendengar ataupun membaca kata persendian, tentunya kita perlu berpikir bagaimana ya struktur sendi itu, dan kira-kira sendi itu tersusun dari jaringan apa. Nah, ini sebagai ilmu yang tentunya perlu kita pelajari dan perlu kita integrasikan adanya sains dan Islam itu sendiri. Nah, bagaimana membedakan jaringan ikat dengan jaringan-jaringan yang lainnya? Jaringan ikat itu disebut sebagai jaringan penyokong sesuai dengan fungsinya, dan juga bisa disebut dengan jaringan penyambung atau konektif tisu. Jaringan ini itu paling banyak terdapat di tubuh, jumlahnya melimpah gitu ya. Nah, bagaimana jaringan ikat itu terbentuk? Jaringan ikat ini adalah terbentuk dari sel-sel mesenkim, yaitu dari lapisan mesodermis. Ingat, dalam proses perkembangan embrio pada proses gastrulasi itu ada pembentukan lapisan tubuh embrio, gitu ya. Ada lapisan ektodermis, ada endodermis, dan juga ada mesodermis. Nah, jaringan ikat ini tersusun dari lapisan mesodermis. Letak dari jaringan ikat ini itu sel-selnya tidak memiliki rapat ya, berbeda dengan jaringan epitaf, tetapi dia letaknya menyebar. Nah, untuk jaringan ikat ini itu tersusun dari komponen sel dan matriks ekstraseluler atau dikenal dengan ECM, extracellular matrix. Matriks ekstraseluler itu tersusun dari dua hal, yaitu ada serat dan juga ada substansi dasarnya. Nah, bagaimana fungsi jaringan ikat itu sendiri ya? Yang pertama, fungsinya adalah membentuk dan mempertahankan bentuk organ tubuh. Kemudian yang kedua adalah menyediakan matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan yang ada pada tubuh. Kemudian jaringan ikat ini juga berfungsi memberikan penyangga metabolik untuk sel, yaitu contohnya adalah pada darah. Dan yang keempat adalah menyimpan energi. Fungsi ini itu dimiliki pada jaringan ikat adiposa, di mana ini adalah salah satu jenis dari jaringan ikat. Baik, jaringan ikat itu kan tersusun dari sel dan matriks ekstraseluler. Nah, selnya itu tidak hanya satu jenis. Ada 6 jenis sel-sel yang menyusun jaringan ikat. Yang pertama ada fibroblast, kemudian yang kedua ada sel lemak, yang ketiga makrofag, yang keempat sel mas, yang kelima sel plasma, dan yang keenam leukosit. Sel-sel ini akan menyusun jaringan ikat. Tentunya nanti akan dijumpai pada tempat yang berbeda. Kemudian komponen yang kedua adalah ECM atau matriks ekstraseluler yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah serat. Serat itu sendiri ada 3 jenis, yaitu ada serat kolagen, serat retikular, dan juga serat leukosit. Kemudian untuk substansi dasar yang menyusun dari matriks ekstraseluler itu ada yang pertama adalah glikosaminoglikan,
Kemudian yang kedua adalah proteoglikan, dan yang ketiga glicoprotein multiadhesif. Nah, sel yang menyusun jaringan ikat yang pertama adalah fibroblast. Fibroblast itu adalah sel mesenkim yang tidak mengalami proses diferensiasi. Nah, fungsi dari sel fibroblast ini adalah menintesis matriks ekstraseluler yang ada pada jaringan ikat itu sendiri. Ada dua jenis dari fibroblast. Yang pertama adalah fibroblast itu sendiri, di mana dijadikan dengan bentuk inti yang besar, inti sel besar, kemudian lonjong dan warnanya pucat. Sedangkan untuk fibrosit sendiri itu memiliki inti kecil dan juga gelap. Ini ya, di gambar jadi yang sebelah kiri ini adalah fibroblast dan yang sebelah kanan adalah fibrosit. Selanjutnya, sel penyusun yang kedua adalah sel lemak, atau bisa dikatakan adiposit. Sel ini itu adalah berfungsi menyimpan lemak dan dapat menghasilkan nanas, di mana sel-sel ini biasanya dalam sediaan histologis itu droplet lemaknya hilang. Jadi yang kelihatan adalah membran sel dan juga ada nukleusnya. Kemudian juga ada makrofag ya, sel penyusun makrofag, di mana dia memiliki bentuk yang tidak teratur, kemudian berkembang dari monosit, salah satu jenis dari sel darah, yaitu leukosit ya. Kemudian dia terletak dekat pembuluh darah. Nah, ini kita bisa melihat yang ada simbol A-nya itu adalah sel lemak gitu ya. Kemudian yang makrofag ini ditunjukkan dengan gambar skematis yang berada di sisi kanan. Makrofag ini memiliki bentuk ataupun ukuran yang besar dan berkembang dari monosit. Selanjutnya adalah sel mas. Sel ini memiliki bentuk bulat sampai lonjong dengan diameter 10 sampai 20 mikron ya. Kemudian bergranul, intinya bulat dan berada di tengah. Fungsinya adalah pelepasan zat bioaktif sebagai respon inflamasi, imunitas, dan perbaikan jaringan. Kemudian ada jenis sel plasma, di mana sel ini memiliki bentuk lonjong dan besar, kemudian memiliki sitoplasma basofilik dan memiliki inti sel yang sferis, di mana sel plasma ini berfungsi untuk sintesis antibodi. Untuk gambarnya yang sel mas ini silakan bisa diperhatikan di sisi sebelah kiri, kemudian yang sel plasma di sisi sebelah kanan. Kemudian untuk komponen sel yang keenam penyusun jaringan ikat adalah leukosit. Leukosit ini tentunya ada jenis-jenisnya ya. Jadi ada basofil, ada eosinofil, ada neutrofil, kemudian ada limfosit dan juga monosit. Jadi komponen penyusun dari jaringan ikat yang terdiri dari sel itu ada beberapa jenis yang tadi sudah disebutkan. Komponen penyusun kedua yaitu ada matriks ekstraseluler yang tersusun dari serat. Seratnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah serat kolagen. Serat ini dibentuk dari protein kolagen, di mana sebanyak 30% itu terdapat pada tubuh manusia. Dan jenisnya juga banyak. Ada sekitar 20 jenis dari kolagen. Nah, seratnya itu umumnya berwarna putih dengan memiliki daya regang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Di mana dijumpai serat ini? Serat ini dijumpai ada di kulit, tulang, kemudian tulang rawan, otot polos, dan lamina basalis. Baik, pada
gambar ini kita bisa melihat preparat dari jaringan ikat, di mana panah itu menunjukkan dari nukleus ya, nukleus dari fibroblast. Kemudian yang ada simbol ataupun kode C-nya itu adalah serat kolagen. Serat yang kedua yaitu serat retikuler, di mana serat ini itu terdiri dari protein kolagen tipe 3. Kemudian dia membentuk jaring yang sangat halus, tetapi serat ini itu tidak terpulas baik ataupun jelas dengan pewarnaan He atau hematoxylin eosin, tetapi terpulas warna hitam oleh pewarna perak nitrat. Apa fungsinya? Jaringan dengan susunan serat retikuler itu berfungsi untuk menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain, di mana serat ini itu terdapat pada hati, kelenjar endokrin, limpa, dan pada sumsum tulang. Nah, kalau kita amati pada preparat yang menunjukkan serat retikuler ini ditunjukkan dengan bagian bulat warna hitam itu adalah nukleus ya. Kemudian ada seperti jaring-jaring yang berwarna hitam, itu adalah serat retikuler, dan dia sifatnya adalah tersusun secara meregang. Jenis serat yang ketiga yaitu serat elastin, di mana serat ini tersusun dari protein elastin yang berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Serat ini memiliki elastisitas yang tinggi, di mana menyusun pada bagian pembuluh darah dan pada ligamen. Pada preparat ini ditunjukkan serat elastin yang berwarna merah gitu ya. Di sini yang pink itu adalah serat kolagen, dia lebih tebal strukturnya. Kemudian yang tipis itu adalah serat retikuler. Jadi yang warna merah di sini yang ukurannya sedang itu adalah disebut dengan serat elastin. Nah, komponen ekstra selular matrix ataupun matriks ekstraseluler tadi kan ada serat gitu ya. Yang kedua ada substansi dasar. Nah, substansi dasar yang menyusun jaringan ikat itu yang pertama ada glikosaminoglykan, di mana glikosaminoglykan itu terdiri dari polisakarida linear yang dibentuk dari disakarida. Nah, biasanya berbentuk asam hyaluronat, di mana berperan penting pada difusi molekul. Kemudian jenis substansi dasar yang kedua adalah proteoglikan, di mana proteoglikan itu berbentuk inti protein yang disintesis oleh retikulum endoplasma kasar. Nah, proteoglikan ini berperan dalam faktor pertumbuhan jaringan. Kemudian substansi dasar yang ketiga adalah glikoprotein adhesif. Ini berupa fibronektin, laminin, dan integrin. Semuanya kombinasi ya antara karbohidrat dan juga protein, di mana berperan pada interaksi, adhesi, dan migrasi sel. Nah, selanjutnya kita akan rinci dari jenis-jenis jaringan ikat itu sendiri. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar itu memiliki karakteristik yang pertama, matriks ekstraselulernya itu mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Kemudian jenis selnya itu tersusun dari ada makrofag, ada sel plasma, dan juga ada sel tiang gitu ya. Nah, fungsi dari
Jaringan ikat longgar ini itu adalah menyusun organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Jaringan ikat longgar ini terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan juga kulit. Baik, kita lihat pada jaringan ikat longgar di preparat berikut ini. Jaringan ikat longgar itu disimbolkan dengan L gitu ya, ataupun loose connective tissue. Sedangkan yang D itu adalah dense connective tissue, itu jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar ini bisa kalian lihat yaitu pada serabutnya itu longgar sesuai dengan namanya gitu ya. Berbeda dengan nanti dense connective tissue. Dense connective tissue ini tersusun dari jaringan kolagen yang padat sehingga disebut dengan jaringan ikat padat. Nah, selanjutnya adalah jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini itu cirinya adalah didominasi oleh serat kolagen. Oleh karena itu dia sifatnya adalah tidak elastis, di mana sel-sel penyusunnya itu adalah fibroblast. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk penghubung antara organ-organ tubuh, di mana jaringan ikat ini itu tersusun dari dua jenis ya, jaringan ikat padat yang teratur ataupun disebut dengan regular dense connective tissue, dan juga ada jaringan ikat padat yang tak teratur atau irregular dense connective tissue. Jaringan ikat padat teratur itu misalnya menyusun pada ligamen gitu ya, dan juga tendon. Sedangkan jaringan ikat yang tidak teratur itu yang melapisi tulang atau membungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Bedanya adalah letak pada jaringan ikat padat dan jaringan ikat padat yang teratur dan tidak teratur ini itu fokus pada struktur seratnya. Kalau seratnya teratur berarti dia kategori jaringan ikat padat teratur. Sedangkan yang tidak teratur maka dia tidak searah ataupun tidak teratur untuk struktur dari seratnya. Itu letak perbedaannya. Jenis dari jaringan ikat selanjutnya adalah jaringan lemak ataupun adiposa. Cirinya adalah tersusun dari khusus, yaitu sel-sel lemak yang tidak membentuk serat ataupun matriks. Fungsinya juga khusus, yaitu menimbun ataupun menyimpan lemak, di mana dia berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Kemudian juga sebagai persediaan cadangan makan. Dan yang ketiga adalah pengatur suhu badan. Jaringan ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh, yaitu tepatnya di bawah kulit, di sekitar persendian, dan di sekitar organ-organ dalam. Nah, di sini kita bisa melihat preparat dari jaringan ikat adiposa yang disimbolkan dengan huruf A. Jadi yang kita lihat di sini itu adalah sudah hilang ya dari droplet lemak itu sendiri, sehingga yang teramati di bawah mikroskop adalah membran selnya dan juga nukleusnya yang berada di tepi dari sel itu sendiri. Baik, untuk topik hari ini khusus membahas jaringan ikat secara umum. Tadi sudah dijelaskan karakteristik dari jaringan ikat itu sendiri, kemudian struktur dari jaringan ikat, dan jenis-jenis dari jaringan ikat. Nah, untuk jenis-jenisnya kita jelaskan jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, dan juga jaringan lemak. Untuk jaringan ikat tulang, tulang rawan, dan darah, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Silahkan teman-teman bisa membaca lebih lengkap di buku teks Histologi John Guerra yang sudah kami share kemarin. Kemudian silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chatting ataupun di pembelajaran selanjutnya. Saya kira itu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.